Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layla Aditya Syafura. Saya mahasiswi Universitas PTIG Jakarta, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan presentasikan tentang kemujizatan Al-Quran untuk tugas UAS Ulumul Al-Quran. Al-Quran Al-Quran adalah mujizat Islam yang abadi, di mana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validasi kemujizatannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Al-Quran meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan oleh manusia yang relevan di segala zaman. Dengan demikian, Al-Quran akan selalu aktual di setiap waktu dan tempat, sebab Islam adalah agama yang abadi. Qoro'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qira'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata yang satu dengan lainnya dalam satu ungkapan yang teratur. Al-Quran asalnya sama dengan qira'ah, yaitu satu akar kata dari qoro'a, qira'atan wa qur'anan. Allah menjelaskan, "Wa inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab mengumpulkan dalam dadamu dan membacakannya pada lidahmu. Maka apabila telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Definisi mujizat. I'jaz, kemujizatan adalah menetapkan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudroh, potensi, power, kemampuan. Apabila kemujizatan muncul, maka nampaklah kemampuan mu'jiz, sesuatu yang melemahkan. Yang dimaksud dengan i'jaz dalam pembahasan ini ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang rasul, dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Dan mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Al-Quran Al-Karim digunakan Nabi untuk menantang orang-orang Arab, tetapi mereka tidak sanggup menghadapinya. Padahal mereka sedemikian tinggi fasaha dan balaghahnya. Hal ini tiada lain karena Al-Quran adalah mukjizat. Pada hakikatnya, Al-Quran itu mukjizat dengan segala makna yang dibawakan dan dikandung oleh lafaz-lafaznya. Ia sebagai mukjizat dalam hal bayan, menjelaskan retorika dan nazam jalinannya. Di dalamnya, seorang pembaca akan menemukan gambaran hidup bagi kehidupan, alam, dan manusia. Ia adalah mukjizat dalam makna-maknanya yang telah menyingkapkan tabir hakikat kemanusiaan dan misinya di dalam kosmos ini. Ia menjadi mukjizat dengan ilmu dan pengetahuan yang hakikatnya yang gaib telah diakui dan dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Ia adalah mukjizat dalam tasyri' dan pemeliharaannya terhadap hak-hak asasi manusia, serta dalam pembentukan masyarakat teladan yang di tangannya dunia akan bahagia. Lingkup kemujizatan Al-Quran. 1. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa kemujizatan itu berkaitan dengan keseluruhan Al-Quran, bukan dengan sebagiannya, atau dengan setiap suratnya secara lengkap. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat sedikit atau banyak dari Al-Quran itu, tanpa harus satu surat penuh, juga merupakan mujizat. Contoh, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran. Yang ketiga, ulama lain berpendapat kemujizatan itu cukup hanya dengan satu surat lengkap, sekalipun pendek, atau dengan ukuran satu surat, baik satu ayat atau beberapa ayat. Kemujizatan ilmiah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab akidah dan hidayah yang menyeru hati nurani untuk menghidupkan di dalamnya faktor-faktor perkembangan dan kemajuan serta dorongan kebaikan dan keutamaan. Kemujizatan ilmiah Al-Quran bukanlah terletak pada pencakupannya akan teori-teori ilmiah yang selalu baru, berubah,
dan menghasilkan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan. Tetapi ia terletak pada semangatnya dalam mendorong manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Al-Quran mendorong manusia agar memperhatikan dan memikirkan alam. Al-Quran menjadikan pemikiran yang lurus dan perhatian yang tepat terhadap alam dan segala apa yang ada di dalamnya sebagai sarana terbesar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemujizatan hukum Al-Quran. Setiap ibadah yang difardukan dimaksudkan untuk kebaikan individu. Di samping erat kaitannya dengan kebaikan masyarakat. Sholat, misalnya, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berjamaah adalah wajib menurut pendapat yang kuat, kecuali uzur. Zakat mencabut akar-akar kefikiran dari dalam jiwa, pemujaan harta, dan keserakahan akan dunia. Haji adalah satu tamasya religius yang dapat menghibur jiwa dari kesulitan dan membukakan mata hati terhadap rahasia-rahasia Allah dalam makhluknya. Puasa adalah penyuci jiwa, penguat tekad, pengokoh kehendak, dan penahan syahwat. Pelaksanaan ibadah-ibadah fardu ini akan mendidik orang Islam untuk menyadari tanggung jawab individual dan agamanya. Demikian penjelasan tentang kemujizatan Al-Quran yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata dan penulisannya salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.